Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 32, Semangat Bela Diri Fei Hao. Ada 10 atau lebih murid sekte pedang berjubah ungu yang mengejar pasangan itu, melihat bahwa mereka telah berhenti berlari, para murid berhamburan keluar dan mengepung keempat orang itu di api unggun. Kakak senior Cheng, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid sekte pedang berjubah ungu bertanya kepada seorang pria paruhbaya dengan bekas luka pedang yang jelas di pipi kirinya. Pria paruhbaya berwajah bekas luka itu menatap setiap orang yang dikelilingi dan berhenti ketika dia sampai di Fei Hao. Alisnya berkerut ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menentukan kekuatan Fei Hao. Senior, kami adalah murid sekte pedang berjubah ungu, kami harap senior tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah jeda sebentar, Zhang Hua menambahkan, selama Anda tidak ikut campur, kami akan mengizinkan Anda pergi dengan aman. Lagi pula, mereka berada di wilayah kerajaan Luotong dan bukan di kerajaan Yunhai, Zhang Hua lebih suka menghindari masalah jika dia bisa. Fei Hao tidak menjawab, sebaliknya, dia menatap Huang Xiaolong. Ekspresi Huang Xiaolong tetap datar saat dia menatap Zhang Hua. Apakah maksudmu jika kita ikut campur, maka kita tidak akan bisa pergi dengan aman? Meskipun pihak lain tampak sopan, Huang Xiaolong, bagaimanapun, mendeteksi ancaman tersirat dalam kata-kata mereka. Sebagai orang yang lahir di kerajaan Luotong, melihat murid-murid akademi utama kerajaannya diburu, wajar saja jika dia sedikit berpihak untuk membantu murid-murid akademi bintang kosmik. Sama seperti di kehidupan sebelumnya di bumi, jika orang-orang di negaranya diganggu, dia akan bersikap bias dalam mendukung rekan senegaranya. Mendengar jawaban Huang Xiaolong, ekspresi Zhang Hua tenggelam. Anak muda, apa yang baru saja kau katakan? Teriak salah seorang murid ketika melihat seorang anak muda berani berbicara seperti itu kepada kakak senior Cheng, dan tepat ketika dia hendak memarahi lebih lanjut, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dan murid itu berteriak sambil memegangi wajahnya, wajahku. Wajahku. Ada 2 garis darah mengalir di kedua sisi wajahnya. Monyet pemakan roh ungulah yang menyerangnya dan setelah menyerang, ia hinggap di bahu Huang Xiaolong, lalu menyeringai ke arah murid itu. Binatang, kau sedang mencari kematian. Amarah membuncah dalam diri murid sekte pedang berjubah ungu itu dan dia mengalirkan ki pertempuran ke dalam pedang panjang yang dipegangnya dan menyerang, menebas langsung ke monyet ungu kecil itu. Ketika murid-murid yang lain melihat salah satu dari mereka terluka, mereka tidak dapat melawan dan mereka menyerang bersama-sama. Sinar terang cahaya pedang mengelilingi Huang Xiaolong. Zhang Hua ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat dan dia melihat sinar cahaya pedang melesat ke arah Huang Xiaolong. Tiba-tiba, sinar cahaya pedang menghilang dan keempat murid yang menyerang itu terbang, menyemburkan darah di udara. Ketika mereka menyentuh tanah, tubuh mereka tersentak 2 kali dan menjadi diam, mereka semua mati. Fei Hao menatap dingin keempat mayat itu sebelum dia berbalik ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku baik-baik saja. Sebenarnya, bahkan jika Fei Hao tidak melakukan apapun, keempat murid sekte pedang berjubah ungu itu tidak akan bisa menyakitinya, dia tahu bahwa keempatnya hanyalah prajurit tingkat kelima. Zhang Hua dan murid-murid sekte pedang berjubah ungu lainnya terkejut saat melihat 4 mayat tergeletak di tanah. Amarah memuncak, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia berbalik untuk melihat Fei Hao, kamu berani membunuh murid-murid sekte pedang berjubah ungu. Fei Hao hanya menatap Zhang Hua dengan ekspresi lebih dingin dan berkata, siapapun yang berani menyakiti Tuan Muda, akan mati. Ini adalah salah satu peraturan gerbang Asura, jika ada yang berani menyakiti sang penguasa, semua pengikut gerbang Asura harus membunuhnya dengan sekuat tenaga. Kemarahan memuncak di hati Zhang Hua, dan ekspresinya menjadi sedingin es, bagus. Kemudian dia melambaikan tangannya memberi isyarat kepada para pengikutnya dan berkata, kami pergi. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Semua murid tercengang. Pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pada saat ini, Huang Xiaolong berkata dengan nada tajam. Huang Xiaolong melihat kebencian dan permusuhan di mata pria parubaya itu, dan dia tahu bahwa jika dia diizinkan pergi, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan, dan Huang klan Manor tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Jika pria parubaya berwajah bekas luka itu menemukan identitasnya, maka Huang klan Manor mungkin dalam bahaya kehancuran. Jadi, Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak membiarkan para pengikut sekte pedang berjubah ungu ini pergi. Pembunuhan melintas di hati Huang Xiaolong. Dalam kehidupan sebelumnya, jumlah penjahat yang tewas di tangannya tidak kurang dari 20. Faktanya, Huang Xiaolong bukanlah orang yang lembut dan baik hati. Pria parubaya berwajah bekas luka dan para pengikut sekte pedang berjubah ungu berhenti sejenak, dan ekspresi mereka berubah pada saat yang sama ketika Fei Hao bergerak. Saat Fei Hao melesat maju, di belakangnya, sebuah sungai muncul. Sungai itu memancarkan cahaya keperakan yang berkelap-kelip, seolah terbuat dari cahaya pedang yang banyak.
Inilah semangat bela diri Fei Hao, Silver River. Silver River juga merupakan variasi semangat bela diri. Fei Hao segera berubah jiwa setelah melepaskan semangat bela dirinya. Tubuhnya berubah lembut dan lentur. Bergerak seolah-olah dia telah menjadi sungai berwarna perak, dia melilit para pengikut sekte pedang berjubah ungu dan jeritan mengerikan keluar dari tenggorokan mereka saat pilar darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Tanpa kecuali, mereka semua jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, mereka semua mati. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 6-7 napas, semua murid sekte pedang berjubah ungu lainnya, termasuk pria paruh baya berwajah bekas luka, Zhang Hua, tewas. Kedua murid Akademi Bintang Kosmik itu terpaku di tempat mereka berdiri, dipenuhi rasa takut saat mereka menatap Fei Hao. Mereka sangat menyadari kekuatan murid-murid sekte pedang berjubah ungu yang telah mengejar mereka, lagi pula, pria parubaya berwajah bekas luka itu adalah seorang prajurit Ordo ke-7 yang sudah mencapai puncak. Selain dia, ada 2 prajurit Ordo ke-7 lainnya. Pada saat ini, Fei Hao telah kembali ke dirinya yang biasa dan mundur ke belakang Huang Xiaolong. Baru pada saat itulah kedua anak muda itu sadar. Ini, adik kecil dan senior ini, terima kasih atas kebaikanmu, kami akan menunjukkan rasa terima kasih kami di masa depan. Suara pemuda itu bergetar saat dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia kemudian meraih tangan gadis itu dan segera pergi dengan panik. Lama kemudian, dia menoleh ke belakang melihat ke arah mereka datang dengan ketakutan. Wajah Fei Hao tampak muram melihat mereka berdua lari panik padahal dia baru saja menyelamatkan mereka, jadi dia bertanya pada Huang Xiaolong, Tuan Muda, haruskah kita? Fei Hao membuat gerakan mendiamkan. Cahaya tertentu melintas di mata Huang Xiaolong, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Meskipun dia juga merasa jijik dengan cara mereka melarikan diri darinya, dia mengerti bahwa mereka takut dia akan membungkam mereka seperti para pengikut sekte pedang berjubah ungu. Dia pun tidak khawatir pasangan itu akan menyebarkan cerita itu, sebab bukan menjadi kepentingan mereka jika insiden ini terungkap. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hao setelah para murid Akademi Bintang Kosmik menghilang dari pandangan. Dia sudah tidak berminat lagi tinggal di sini. Baik, Yang Mulia. Sebelum mereka pergi, Fei Hao membakar mayat-mayat itu. Dengan demikian, 2 orang dan seekor monyet kecil memasuki hutan bulan perak. Dengan Fei Hao, seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir yang bepergian bersamanya, Huang Xiaolong tidak takut menghadapi binatang iblis yang kuat. Sebulan kemudian, di suatu tempat di hutan bulan perak, 2 sinar terang melintas dan seekor beruang hitam besar meraung saat jatuh, menghantam tanah. Setelah itu, siluet Huang Xiaolong muncul di udara. Dalam sebulan terakhir, lewat pembunuhan binatang iblis, lewat penggabungan bakat bawaan jiwa bela dirinya, penyembunyian ruang dan bayangan hantu, Huang Xiaolong sekarang dapat dengan mudah membunuh binatang iblis tingkat 6. Beruang hitam yang baru saja dibunuh Huang Xiaolong berada di tahap ke-6 pertengahan. Pada saat ini, monyet ungu kecil itu melompat dari bahu Huang Xiaolong ke arah beruang hitam besar itu. Cakar-cakar kecilnya menggores kulit, mengeluarkan inti binatang buas, sebelum membuka mulutnya dan menelannya, lalu mengeluarkan kantong empedu beruang itu dan memberikannya kepada Huang Xiaolong. Kantung empedu beruang hitam tahap 6 jauh lebih kuat dibandingkan dengan kantung empedu ular piton bara floret tahap ke-4 yang diambilnya terakhir kali.